Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Zainal Abidin Link. Kali ini saya ada di kebun kelapa, teman-teman ya. Kita mau membersihkan daun-daun keringnya atau pelepah kering ini yang ada di batang-batang kelapa supaya terlihat rapi dan bagus, dan juga supaya buahnya tetap terjaga, biar buahnya tetap banyak, teman-teman ya. Bagaimanakah proses-prosesnya? Bagaimanakah keseruan videonya? Ikuti terus videonya, teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung. Berikan dukungan teman-teman dengan cara subscribe, like, and share teman-teman ya, supaya channel kami bisa terus berkembang. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu mendukung channel kami. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya. Bagaimanakah tahapan dan prosesnya teman-teman ya. Ayo teman-teman. Teman-teman ya, begini teman-teman ya caranya ya. Ditarik, kalau seandainya ditarik tidak mau, dia harus dipotong dengan golok teman-teman, ataupun menggunakan parang. Nah kalau udah terpotong baru dikumpul-kumpulkan. Jadi kalau dirapikan seperti ini, pohonnya akan nampak lebih rapi, buahnya pun terjaga. Mudah-mudahan dengan pembersihan ini dia tambah bagus dia biasanya buahnya tuh teman-teman ya. Soalnya nampak rapi dan bersih teman-teman. Jadi untuk buah-buah berikutnya dia tertata dengan rapi dia. Nanti yang di atas menindih yang di bawah. Jadi untuk buahnya sendiri tidak gampang patah itu teman-teman. Nah harus satu persatu ya teman-teman ya, dipotong seperti itu. Hati-hati karena menggunakan golok ataupun parang. Kalau di kebun nih kerja harus ekstra hati-hati teman-teman ya, apalagi kalau sendiri seperti ini. Walaupun membawa HP, soalnya banyak kejadian kalau di kebun nih ada yang terluka tangannya kena golok ataupun parang. Kalau ngerjakan sawit ya bisa kena duri sawit ataupun egrek sawit, makanya harus ekstra hati-hati teman-teman ya. Nah udah mulai terlihat nampak rapi teman-teman ya. Nah, terus dibuang semua ya teman-teman ya. Kalau orang Jawa bilang tuh belarak tuh teman-teman, daun keringnya tuh. Jadi tidak untuk sarang semut, tidak untuk sarang tikus, tidak untuk sarang tupai, jadi bersih. Kalau tupai ataupun tikus bersarang kan bisa juga memakan buahnya tuh teman-teman. Inilah hasilnya teman-teman ya, setelah dibersihkan. Nampak rapi dan bersih teman-teman ya, tak ada nampak daun-daun keringnya. Tinggal nampak buahnya aja nih teman-teman. Nah, ini udah ada yang tua nih teman-teman. Bentar lagi kita panen. Oke, kita pindah ke pokok yang lain teman-teman ya. Ya. Oke teman-teman, ini pohon berikutnya teman-teman ya. Kita bersihkan dulu. Bisa terlihat ya teman-teman ya, sebelum dibersihkan seperti itu. Nampak tuh daun-daun keringnya atau belarak-belarak keringnya ini berserak seperti itu teman-teman ya. Kalau udah dibersihkan nampak lebih cantik tuh teman-teman. Bisa ditengok juga teman-teman ya, buahnya ya sampai ke tanah. Kalau untuk tinggi batangnya aja baru sepinggang orang dewasa tuh teman-teman ya. Tapi udah bisa menghasilkan buah. Itulah intinya di perawatan teman-teman ya. Pohon harus bersih dari gulma, sekelilingan pohon harus terjaga dengan rapi. Jadi dia mendapat asupan sinar matahari dia full pagi sampai sore teman-teman. Ya selain bersih, selain mendapat asupan matahari, ya tetap dibantu dengan pupuk supaya dia buahnya tidak rontok teman-teman ya. Dia kalau tidak dipupuk juga kelapa tuh bisa juga mengalami rontok.
cuman dengan takaran yang pas. Kalau kebanyakan juga dia nanti pada patah dia, sayang nih buahnya dia. Kalau terlalu banyak nggak tahan dia nahan beratnya buah kelapa. Ini teman-teman ya, seperti ini ya, nampak bersih. Nah, ini udah ada yang tua juga teman-teman, bisa kita tengok nih teman-teman ya, tua siap untuk dipanen juga nih teman-teman. Oke, kita pindah ke pokok lain teman-teman ya. Ini berikutnya, inilah pohon berikutnya teman-teman ya, bisa ditengok juga buahnya sangat lebat. Kalau yang tua memang kayaknya belum apa, kalau untuk pohon ini belum ada nih teman-teman, cuman bisa kita lihat lah. Kalau untuk dipanen udah bisa, cuman belum banyak nih kalau untuk yang pohon ini. Cuman kalau untuk panen berikutnya tuh yang bagian atasnya udah banyak nih teman-teman, bisa ditengok teman-teman ya, sampai ke tanah juga tuh buahnya tuh. Itulah gunanya tuh teman-teman ya, kalau menggunakan pupuk dengan takaran dan dosis yang tepat, pasti buahnya bagus, nyantol dia, tidak rontok seperti itu teman-teman. Ini pada gini pohon-pohon muda dia, kalau nggak dipupuk dia rata-rata dia bakalan rontok buahnya teman-teman. Sayang kan, mendingan bermodal pupuk sedikit tapi menghasilkan hasil yang bagus teman-teman ya, daripada tidak dipupuk buahnya pada rontok kan kita nggak mendapat hasil apa-apa teman-teman. Kalau udah terlihat buahnya seperti ini kan sangat puas nih, senang hati teman-teman. Ini banyak nih orang nih teman-teman yang tukang nyadap bikin gula ataupun bikin tua nih, datang ke rumah cerita masalah kelapa, mereka pingin menyater, pingin menyadap pohon kelapa ini. Cuman sayang teman-teman, bisa kita tengok buahnya seperti itu, kalau nanti disadap dia habis buahnya teman-teman, terpotong dia, dipotongi dia nanti sama tukang deres. Nah itu teman-teman ya, kita melihat seperti ini kan senang kita kalau ke kebun teman-teman. Bisa di tempat bersih, sangat sampai masih setinggi inilah nih untuk pohon kelapanya nih teman-teman. Sangat banyak nih teman-teman ya buahnya ya, bisa kita tengok tuh teman-teman. Oke, kita pindah pokok lain teman-teman ya. Lanjut kita teman-teman ya, ini pokok berikutnya ya. Bisa ditengok ya teman-teman ya, untuk pokok ini buahnya juga sangat lebat ya teman-teman ya. Nah, lebih bagus lagi nih nampaknya nih, untuk buah-buahnya lebih banyak, sangat tersusun rapi buahnya ya teman-teman ya. Inilah nih, kalau dirawat dengan baik pohon kelapa juga menghasilkan buah yang sangat baik nih teman-teman. Tapi kalau kita nanam kelapa terus kita biarkan, dia tidak akan buah seperti ini teman-teman ya. Kalau untuk lokasi tanahnya sendiri biasa nih teman-teman, tetap tanah gambut. Jadi kebun di Inhil nih, di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, rata-rata tanah gambut teman-teman. Tapi kalau untuk di Inhu itu rata-rata tanah kuning, tanah bukit teman-teman. Cuman kalau Inhil daratan rata-rata tanah gambut. Tapi bisa terlihat jelas ya teman-teman ya, pohonnya sangat kokoh teman-teman ya, berdiri tegak, buahnya pun banyak teman-teman. Siapa yang tidak tergiur teman-teman ya kalau melihat pohon kelapa seperti ini. Tapi seperti biasa teman-teman ya, kalau pokok kelapa di sini rata-rata campur pinang teman-teman ya. Waktu awal nanam langsung disisip juga, tak lama sisip pinang teman-teman, soalnya ya biasalah untuk menjaga hama itulah teman-teman ya. Kalau untuk di Inhil nih banyak nih hama-hama hutan tuh seperti landak dan babi. Jadi dengan disisipnya pinang, dia juga pinangnya nanti kalau berbuah juga jadi penghasilan juga teman-teman ya. Walaupun sekarang harganya murah, tapi tak apa-apa lah untuk menjaga hama aja dulu tujuannya teman-teman ya. Kalau nanti pas harganya mahal pada berbuah ya tetap dipanen teman-teman. Tapi tujuan utamanya kan menanam kelapa.
Jadi nanti kalau untuk pohon pinangnya udah terlalu tinggi pun ditumbang juga teman-teman. Jadi yang dipelihara memang khusus kelapa. Nampak teman-teman ya, sangat rapi dan bersih teman-teman ya setelah dibersihkan. Ini juga bisa ditengok nih bersama sekeliling sawit, sekeliling kelapa. Tak ada juga tuh rumputnya teman-teman ya. Itu biasanya kalau untuk per bijinya tuh kalau disolak tuh teman-teman ya, per butir tuh kisaran 1 kilo jadinya untuk dijadikan kelapa bulat teman-teman. Soalnya nih kelapanya emang dipilih kelapa besar yang lonjong, jadi rata-rata 1 butir 1 kilo. Jadi kalau dalam 1 hektar per 2 bulan panen 2000 udah jelas 2 ton teman-teman ya, per 2 bulan itu udah positif tuh teman-teman. Soalnya rata-rata 1 kilo ini 1 biji. Bisa dikalikan aja teman-teman ya. Kalau ini pun murah-murahnya sekarang udah bisa panen juga nih teman-teman ya. Ada 3 janjang nih yang bakalan dipanen. Nah ini sebelah sana sama yang ini. Untuk di atasnya sendiri masih seperti ini buahnya teman-teman. Masih sangat banyak dia. Inilah untuk menjaga kelapa ya supaya tetap berbuah lebat, harus dibersihkan seperti ini teman-teman ya. Tengok bisa dilihat sama-sama. Untuk gulma tidak ada di sekeliling pokok teman-teman. Untuk pemupukan rutin, maka hasilnya lah seperti ini teman-teman. Ini udah lumayan teman-teman, tempat kami untuk kelapa bulat sudah mencapai 1.500 per kilo ini. Nah, teman-teman ya, kita pindah pokok lain teman-teman ya. Teman berikutnya teman. Ya kalau udah berbuah normal tuh teman-teman, jadi 1 janjang tuh bisa sampai 10 sampai 15 butir tuh teman-teman. Jadi kalau untuk 2 bulan sekali dipanen tuh dapatnya 2 janjang. Jadi berjumlah sekitar di antara 20 sampai 30 butir. Kalau per pokok aja rata-rata 20 butir, dibikin lah minimnya 20 butir per pokok. Berarti kan udah jelas 20 kilo per pokok teman-teman ya, kali 144 pokok dia dalam jumlahnya 1 hektar. Hasilnya lumayan juga teman-teman ya. Itulah semurah-murahnya kelapa. Tapi mudah-mudahan kalau sebelum perang Rusia Ukraina teman-teman, di sini kelapa bulat mencapai 3.200 per kilo teman-teman ya. Jadi kalau untuk per tonnya aja 3.200.000. Makanya kalau untuk 1 hektar tuh kalau untuk udah berbuah normal itu sampai 2,5 ton sampai 3 ton tuh per hektar ya teman-teman ya. Kalau bisa mencapai harga tinggi seperti itu kan mantap betul teman-teman ya. Kalau 3 ton dikali berarti 3.200.000, hampir 10 juta teman-teman ya, dalam 1 hektar per 2 bulan. Itu kalau untuk dijadikan kelapa tua. Kalau kelapa muda lebih enak lagi teman-teman, langsung petik. Nah seperti inilah hasilnya teman-teman. Per biji dihargai 3.500. Rapi dan bersih teman-teman ya. Itu sebenarnya hasil yang Oke, kita lebih pindah besar pohon lain teman-teman ya, dengan kelapa tua. Dan sekarang juga lagi kurang nih orang yang mencari kelapa muda teman-teman. Jadi terpaksalah dibiarkan ini untuk kelapa tua. Sebenarnya kelapa muda lebih mantap lagi untuk kalau untuk dijual tuh teman-teman. Bisa tengok juga ya teman-teman ya, ini buahnya lebih banyak lagi teman-teman. Nah, inilah kalau udah berbuah normal seperti ini teman-teman ya. Bisa kita tengok buahnya rapat seperti itu. Jadi kalau untuk pohon kelapa nih makin tua makin banyak buahnya teman-teman. Makin banyak yang nyantol ya, tidak rontok dia. Ya jelas ya tetap terbantulah sama pupuk. Kalau tidak dipupuk ya pasti tidak akan seperti ini juga buahnya. Kalau untuk bibitnya ini memang juga bibit bagus sih teman-teman ya. Ya kalau dulu kan di sini
ada jatah dari PPL. Nah, ini turunannya nih teman-teman, bukan bibit aslinya, ini udah turunan yang kedua nih teman-teman. Hasilnya aja masih seperti ini turunannya. Kalau yang aslinya sama seperti ini juga teman-teman. Cuman kalau untuk yang pertama tuh pokoknya sekarang kan udah tinggi-tinggi. Jadi kalau untuk dijadikan bibit udah sangat bagus. Jadi seperti inilah hasilnya nih teman-teman ya. Nampak ya teman-teman ya, sangat rapi ya setelah dibuangi daun-daun keringnya atau belarak-belaraknya nih. Kalau bahasa kami belarak nih teman-teman ya. Kalau untuk sawit kan pelepah, mungkin kelapa ya bahasa nasionalnya pelepah juga, mungkin pelepah kelapa gitu teman-teman ya. Cuman kalau untuk bahasa kami Jawa nih dibilangnya belarak nih teman-teman ya, yang bisa dijadikan lidi juga tuh teman-teman. Cuma di sini tidak dipakai nih teman-teman, cuma dibuang, ditumpuk busuk sendiri ataupun dibakar teman-teman. Kalau menunggu busuk dia belarak-belaraknya itu lama teman-teman, kalau dibakar kan cepat habis ya. Jadi lebih rapi, kebunnya pun bersih, agak nampak tertata dengan rapi yang jelasnya teman-teman ya. Nah, itulah hasilnya tuh teman-teman, seperti itu. Sangat mempesona itu. Siapapun yang menengok nih pohon kelapa seperti ini pasti tergiur dan tergoda, apalagi dengan kelapa mudanya teman-teman ya. Pasti pinginnya memetik, minum airnya. Tapi kalau untuk kelapanya sendiri memang besar teman-teman. Kalau untuk satu biji tidak akan habis tuh diminum sendiri ya tuh teman-teman ya. Soalnya ukurannya sendiri aja memang kelapa-kelapa jumbo nih teman-teman. Kelapa hibrida cuman besar dia kayak kelapa lokal teman-teman ya. Tidak kalah dia, untuk daging kelapanya pun tebal dia. Bagus teman-teman. Oke, seperti inilah hasilnya nih teman-teman ya. Ini udah tua juga nih teman-teman. 3 janjang ini udah kering. Sebelah sana juga udah tua tuh teman-teman. Bisa 4 nih sama yang di atasnya nih. Oke teman-teman, mungkin itu aja video dari kami. Mudah-mudahan terhibur. Jangan lupa berikan dukungan teman-teman dengan cara subscribe, like, and share teman-teman ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.